Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu dengan judul penerapan metode weighted product atau metode WP pada pembagian sembako di RT 8 Kelurahan Tambak Sari. Nah, di sini kami terdiri 3 orang, yaitu Fitra Ananda, Muhammad Rizal Putra, dan Muhammad Egi. Baiklah, lanjut saja kita menuju ke latar belakangnya. Oke, latar belakang di sini kami ingin menerangkannya seiring perkembangan waktu yang sangat cepat. Pada zaman sekarang ini warga sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah berupa sembako. Sembako berubah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat setempat, terutama di RT 08 Kelurahan Tambak Sari tersebut. Nah, metode ini bertujuan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dari warga terutama RT 08 tersebut. Oleh sebab itu, para warga dan keluarga akan benar-benar menantikan pembagian sembako secara adil dan bijaksana. Nah, jadi faktor utama di sini adalah sebuah keadilan di RT 08 tersebut. Baiklah, kita akan lanjut pada rumusan masalahnya. Nah, sesuai dengan identifikasi masalah dan pembahasan masalah yang telah dikemukakan tadi, maka kami dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut, yaitu bagaimana membangun sistem pembagian sembako dengan menggunakan metode WP. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Egi. Baiklah, selanjutnya batasan masalah. Di sini kami menentukan batasan masalah, yaitu nantinya permasalahan sesuai dengan rumusan masalah dan tidak meluas. Permasalahan perlu dibatasi sebagai berikut. 1. Aplikasi ini dibuat dengan membuat bentuk seleksi kriteria yang berhak menerima bantuan sembako di RT 8 Kelurahan Tambak Sari, yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi cara menerima bantuan. 2. Program bantuan diantaranya perhasilan kebutuhan sehari-hari. 3. Metode yang digunakan adalah metode weighted product. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuannya adalah mengembangkan suatu metode pengambilan keputusan dalam menggunakan metode WP untuk menentukan siapa yang paling tepat menerima sembako berdasarkan kriteria serta bobot yang sudah ditentukan, serta memberikan solusi baru dalam pembagian sembako secara transparan dan adil. Adapun manfaatnya: 1. Mengetahui permasalahan yang terjadi pada sistem pembagian sembako di RT 8 Tambak Sari. 2. Dapat mempercepat proses penyeleksian calon penerima bantuan. 3. Dapat mengurangi kesalahan dan menentukan penerima bantuan serta menambah keakuratan dalam menentukan calon penerima bantuan. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh Fitra Ananda. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa itu metode weighted product. Metode weighted product atau MP merupakan salah satu metode MADM atau multi attribute decision making, yang merupakan metode pengambilan keputusan yang didasarkan pada beberapa atribut. Konsep permasalahannya adalah mengevaluasi M alternatif AI I sampai dengan 1, 1, 2 dan seterusnya terhadap sekumpulan atribut atau kriteria CJ, J sampai dengan 1, 2 dan seterusnya M, di mana setiap atribut tidak saling berketergantungan satu dengan yang lainnya, dan metode ini mengharuskan pembuat menentukan bobot dari setiap atribut. 9. Metode weighted product menggunakan perkalian sebagai penentu rating, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot yang bersangkutan. Proses ini sama halnya dengan proses normalisasi. Kemudian, menurut Fauziah Alifah tahun 2017, metode weighted product merupakan metode pengambilan keputusan dengan cara perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Metode weighted product adalah salah satu analisis multi kriteria keputusan atau multi kriteria decision analysis atau MCDA yang sangat terkenal. Metode MCDA yang diberikan adalah satu set terbatas dari alternatif keputusan yang dijelaskan dalam hal sejumlah kriteria keputusan. Setiap alternatif keputusan yang dibandingkan dengan yang lain dengan mengalihkan sejumlah rasio. 1 untuk setiap kriteria keputusan, setiap rasio diangkat kekuasaan setara dengan berat relatif dari kriteria yang sesuai. Kemudian, kesimpulannya dari yang kami presentasikan kali ini adalah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis,
terhadap sistem pendukung keputusan penerimaan bantuan pada RT 08 Tambak Sari, maka kami dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, untuk melakukan pendaftaran bantuan, masyarakat dapat melakukannya secara online, yaitu dengan menginputkan data diri ke dalam sistem. Jadi, masyarakat dapat melakukan pendaftaran dimanapun dan kapanpun. 2. Pihak RT setempat dapat lebih terbantu karena data yang diinputkan oleh masyarakat saat melakukan pendaftaran akan tersimpan otomatis ke dalam sistem. 3. Sistem akan mengubah secara otomatis data diri masyarakat menjadi nilai awal, kemudian secara otomatis juga perhitungan dilakukan sehingga secara otomatis sistem akan langsung mendapatkan rekomendasi dalam nama calon penerima bantuan. Kemudian selanjutnya 4. Pihak RT setempat juga dapat langsung mengupload data penerima bantuan ke dalam sistem dan masyarakat dapat langsung melihat pengumuman penerima bantuan pada sistem. Dan terakhir, aplikasi media yang dirancang berupa media website dan menggunakan bahasa pemrograman HTML dan PHP, serta dalam penyimpanan database-nya menggunakan MySQL sehingga media yang dihasilkan sudah terkomputerisasi. Ya, baiklah, kami akan menjawab Q&A yang telah Bapak berikan dan jawab pertanyaan pertama akan jawab oleh Fitra Ananda. Pertama, jelaskan teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian Anda. Nah, di sini kami menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu metode pengamatan langsung atau observation, yang dimana metode penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung atau penelitian langsung ke daerah tersebut, yaitu atau di mana penulis datang ke RT 08 Tambak Sari untuk mendapatkan data-data yang akurat. Dalam hal ini dilakukan proses kegiatan pengambilan keputusan penerimaan bantuan yang dilakukan selama proses berlangsung. Kemudian metode atau teknik pengumpulan yang kedua yaitu metode wawancara, yang dimana penulis melakukan wawancara langsung terhadap pengurus atau ketua RT 08 Tambak Sari untuk mendapatkan data atau data-data yang akurat sehingga tidak ada miskomunikasi antara peneliti dengan pihak RT setempat. Yang terakhir, analisis dokumen. Nah, data-data yang penulis dapatkan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Selanjutnya akan dijawab oleh teman saya Egi. Jelaskan jenis data penggunaan dalam penelitian Anda. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara pengamatan langsung dalam wawancara terhadap warga setempat untuk memperoleh data yang akurat. Sedangkan data sekunder dapat bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan judul dan penulis atas. Selanjutnya, data-data yang telah dikumpulkan akan digunakan dalam kegiatan penelitian. Selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Indo. Nah, baiklah, yang ketiga jelaskan luaran hasil penelitian yang akan dicapai. Nah, di sini luaran hasil penelitiannya ada 3. Yang pertama, sistem atau website yang kami buat itu berguna atau meminimalisir masalah yang terdapat pada RT 08 Kelurahan Tambak Sari tersebut mengenai pembagian sembako. Setelah itu menghasilkan aplikasi atau program web tersebut yang dapat mempermudah dalam proses pembagian sembako secara adil. Dan terus yang ketiga yaitu masyarakat di daerah Tambak Sari tersebut atau terutama di bagian RT 08 dapat menggunakan aplikasi tersebut dengan mudah dan terciptanya wujud keadilan bagi terutama untuk rakyat RT 08 Kelurahan Tambak Sari tersebut. Terima kasih. Baiklah, demikian hasil presentasi kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.